Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Diga Saputra di Bincang Lifestyle. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang seputar kopi. Kalau kita berbicara industri yang satu ini, di kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan, dan banyak sekali tempat-tempat yang menjamur di Palembang, baik dari coffee shop, kemudian roastery, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan berbicara bersama dengan praktisi, kemudian juga owner bisnis dari coffee shop yang ada di Kota Palembang. Pertama ada Mas Agri. Halo Mas. Halo Mas. Selamat datang di TVRI. Terima kasih. Dan juga di sampingnya ada Mas Zaldi. Halo Mas. Aduh, apa kabar Mas? Baik Mas. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, sudah 2 tahun nih. 2 tahun nggak ketemu, oke. Kita akan ngobrol nih Mas, karena juga mungkin pemirsa dari rumah juga pengen tahu bagaimana seputar industri kopi ini, baik secara cara membuatnya, kemudian juga apa yang bisa diulik. Nah, kalau dari Mas Agri sendiri sudah sejak kapan bermain di industri kopi ini? Kalau pertama kali itu di tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 itu pertama kali tertarik ke kopi. Pertama kali ngopi di Titik Temu kalau nggak salah di Bali itu pertama. Titik Temu pertama kali ngopi itu. Titik Temu kopi. Oke, terus setelah itu mulai merasakan apa nih? Pengen buka di sini atau gimana waktu itu? Pas waktu itu tuh sebenarnya awal pertama kali ngopi itu lucu juga Kak sebenarnya. Jadi saya punya ada kayak sakit. Gitu. Apa namanya? Mah gitu kan. Ger kalau kata orang-orang barista kan. Jadi pas ternyata aku tuh nggak bisa kopi yang kopi kemasan gitu kayak. Oke. Kopi ini ya, kemasan lah ya. Jadi di sana itu pertama kali cobain langsung kopi yang fresh langsung dari grinder langsung ditarik ke espresso gitu. Jadi aku cobain itu namanya cappuccino pertama kali dulu. Jadi aman, gernya nggak ini. Loh, justru biasanya kan gimana tuh? Kalau minum kopi kena biasanya? Biasanya kena. Tapi pas coba itu ternyata aku nggak bisa cicip kopi itu yang punya kafein yang tinggi banget karena Arabica. Waktu itu di serve itu Arabica waktu itu. Oke. Jadi ternyata aman. Nah dari situ mulai tertarik, mulai ngulik, keliling kopi-kopi gitu, ke coffee shop gitu. Oke, terus ke coffee shop. Ya. Akhirnya minat untuk buka itu kenapa tuh? Apakah melihat peluangnya khususnya di Sumsel ya? Apakah masih sedikit atau seperti apa? Kalau di 2017-18 itu tuh udah ada beberapa teman-teman yang udah buka kan. Terkhususnya di Kota Palembang itu udah ada beberapa coffee shop juga yang buka. Udah buka. Jadi tertariknya kenapa? Kalau kita lihat langsung ke kota lain, kok yang lain udah mulai serius nih kopinya. Harapan saya itu kemarin pas mau buka di Kota Palembang itu harus emang yang proper lah. Jadi yang pertama kali terlintas di pikiran itu yang jelas ada peluang juga di segi bisnisnya dan peluang untuk bisa ningkatin kualitas kopi di Palembang lah. Harapan kemarin. Ningkatin kualitas kopi di Palembang karena mungkin apa ya yang mungkin yang menjadi keresahan dari Mas Agri sendiri waktu itu melihat apakah memang segmen kopi ini waktu itu belum meningkat saat ini atau seperti apa waktu itu melihat peluangnya? Di waktu itu tuh di 2017 itu coffee shop di Palembang juga belum yang kalau bisa kita sebut itu specialty kan. Nah, jadi untuk ranah specialty di Kota Palembang tuh belum waktu itu ya. Dan masih kayak kalau kita mau nongkrong mungkin waktu itu 2017 tuh lebih banyak kayak angkringan gitu ya, tempat tongkrongan gitu ya, warkop gitu ya, yang memang masih menyajikan kopi kemasan gitu ya. Kopi kemasan. Akhirnya dari keresahan itu buatlah tuh coffee shop. Iya, itu
tujuan kopi itu ya, namanya tujuan kopi. Itu pertama kali buka di 2019 justru. 2019 ya? 2019. Yang di depan rumah sakit Bunda? Benar. Oh itu 2019? 2019. Oh, Awal interestingnya itu di 2017. Berarti prosesnya 2 tahun lah. Kita coba-cobain ngulik dulu. Terus riset-riset dulu kan pasarnya gimana. Akhirnya buka tuh ya? Akhirnya buka di 2019. Tujuan kopi. Kalau dari Mas Zaldi sendiri menjadi seorang apa nih Mas? Barista ya kalau menyebutnya di anak-anak kopi ya. Barista kopi sendiri. Kenapa minat akhirnya menjadikan ini sebuah profesi gitu? Kalau awal mula dulu kalau boleh cerita tuh kapan pertama kali? Dulu tuh aku awal mula ngebar tuh dari akhir lulus sekolah. Aku lulus SMA tuh 2020 kalau nggak salah. Masa sih Mas 2020 yang bener aja Mas. 2020 Keluar Mas ya mukanya Mas. Oh, enggak maksudnya. Bukan saya loh Mas yang tapi ngomong. udah lulus sekolah. 2020, Aku nyoba untuk jadi barista di salah satu kedai kopi. Itu masih masuk ranah kedai kopi, aku jadi barista pakai alat manual brew gitu, manual gitu kayak. Kalau sekarang kan udah ada mesin tuh, udah lebih mudah. Kalau dulu kan masih manual Mas. Jadi di situ diajarin buat espresso segala macam. Ternyata pas aku di kedai itu, pas aku masuk ke kedai yang lebih besar lagi, masih banyak yang ketinggalan. Kayak contohnya kalibrasi, cara buat kopi yang benar, cita rasa kopi yang benar, itu masih banyak ketinggalan. Itu aku sampai akhirnya di tujuan kopi itu udah pindah 5 kali tempat kalau nggak salah. 5 kali tempat? Iya. Menjelajahi tempat kopi Mas Zaldi ya akhirnya. Dan akhirnya di tujuan kopi barista sekaligus roasternya. Sekarang roaster juga. Artinya apa nih roaster? Mungkin pemirsa dari rumah juga nggak tahu roaster ini itu apa nih? kalau bahasa ini itu tukang masak kopi Mas. dari tukang goreng masak biji kopi itu. Tukang biji kopi. Sampai sekarang. Sampai sekarang Mas. Setelah mungkin lama dari 2020 kan memahami bagaimana karakteristik. Ternyata seperti ini ya kopi yang benar tuh. Susah nggak sih Mas untuk belajar itu dan menjadikan itu sebuah profesi? Lumayan sih Mas. Yang kita tahu awalnya kopi tuh, yang kalau aku tahu ya dari dulu tuh kopi tuh cuma pahit doang kan. Pas makin kesini makin banyak rasanya Mas. Ada rasa buah-buahan, coklat, iya Mas, ternyata ada rasa yang kayak coklat gitu ya. Dan aku kira yang aku cicip kopi hitam di rumah dulu kan kopi pahit, manis gitu-gitu aja. Pas masuk di dunia ranah barista tuh kayak ada yang rasa kayak gini, ada yang rasa kayak gini, ada yang aftertaste-nya kayak gini. Gitu. Untuk ngeluarin pekanya lidah terhadap rasa-rasa yang kayak gitu tuh cukup lama juga. Udah dari nguliknya ya lama ya? 3 tahun lah Mas. 3 tahun. Iya baru ngebiasain lidah kita kan. Emang lidahnya emang harus ini Mas ya? Harus sensitif ya? Iya harus sensitif sih Mas. Gitu. Kalau udah biasa orang Palembang Mas, ngirup cuko kan pagi-pagi kan. Ngirup cuko pagi-pagi. Kebas tuh lidah Mas. Gitu. Nggak bisa nyisip kopi Mas. Kebas ya? Itu lidahnya diapain Mas kok bisa kebas? Maksudnya karena banyakan cuko itu ya? Iya, banyakan minum cuko Mas. Jadi kita nggak bisa sense motoriknya ini lidahnya nggak terlalu main gitu ya? Kalau Mas Agri sendiri, untuk menjadi seorang owner bisnis kopi gitu, apa Mas challenging-nya khususnya di Sumatera Selatan? Untuk tantangan menjadi owner bisnis ya. Owner bisnis. Yang pertama kali yang paling susah tuh apa ya? SDM kayaknya. SDM. SDM karena orang mau jadi barista kan. Barista kan menurut saya sekarang tuh udah menjadi hype buat anak-anak muda. Hype jadi, banget tuh ya barista. Udah hype. Apalagi sekarang kalau banyak teman-teman yang udah jadi misalnya teman-teman udah kuliah, lihat temannya, kuliah bisa ngebar. Langsung ngebar. Jadi pada ikut-ikutan juga dan juga apa ya? Kita kan kalau mau jadi barista tuh sebenarnya ya emang kalau kita ambil simpelnya jadi barista tukang buat kopi. Tapi kan di balik itu kita sebagai barista itu banyak sebenarnya kayak yang lain-lain kan yang harus kita pahami. Yang harus kita pahamin yang untuk masalah stocking segala macam, preparean. Nah, jadi yang susah tuh untuk
apa ya, ngatur itu sih. SDM Jadi kayak ya? SDM buat, jadi misalnya dia udah karena dia dari awal udah kayak sudah yang penting barista, pas udah masuk kayak 2 bulan 3 bulan kelar. Kita kan per dia masuk kita training, terus kita udah training, terus kita mau training lagi kan kalau dia keluar dari tempat kita kan. Ini ya masanya cepet banget ya, 2 bulan keluar, 3 bulan Iya, keluar. kebanyakan sih ada yang gitu ya. Apakah karena penasaran aja ingin jadi seorang barista gitu? Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin penasaran. Apa nih? Kebanyakan apa? Mungkin mereka tuh mikirnya kalau barista tuh tukang buat kopi aja. Benar. Gitu. Padahal kan masih ada yang kayak nyapu, ngepel, beres-beres, beres-beres. Nah itu mereka nggak memahami. Mungkin gitu ya. iya, nggak siap bagian itu kali ya. Iya, nggak siap bagian untuk bikin kopi aja. Iya. Oke, kita akan berbicara terus juga nanti mungkin Mas Zaldi bisa dong bikinin kita kopi sambil nanti kita ngobrol ya terkait dengan seperti apa kopi yang memiliki kualitas yang baik. Mungkin pemirsa dari rumah juga ingin mengetahui, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra. Kita masih berbicara seputar industri kopi di Sumatera Selatan, masih bersama dengan owner
Kopi Tujuan ya? Tujuan Kopi. Tujuan Kopi kebalik. Ada Mas Agri dan juga Mas barista kita Mas Daldi. Oke, kita masih berbicara tadi sempat terputus, kita salah satu tupoksi lah kita nyebut gitu, job desk gitu ya. Job desk dari teman-teman barista adalah selain ngebikin kopi, kemudian stocking dan lain sebagainya. Melihat dari itu, gimana SDM di Sumatera Selatan khususnya untuk para teman-teman barista? Kalau saya kan udah dari 2019 ya. Jadi makin kesini tuh makin membaik lah. Jadi teman-teman barista juga sekarang lebih oke lah. Lebih akhirnya memahami. Akhirnya memahami gitu kalau barista tuh juga bukan cuma sekadar kita buat kopi, udah balik. Kan masih banyak yang lain. Tugas yang lain. Iya, masih banyak tugas lain. Kalau dulu ngelihatnya senternya adalah ketika bikin kopi, wah udah tuh barista aja gitu. Udah barista ya. Depan itu ya. Nah, Mas Daldi awal pertama kali turun menjadi seorang barista tuh apakah sama dengan yang disampaikan Mas Agri tadi, melihatnya ya barista center bikin kopi aja gitu. Kayak oh barista cuma bikin kopi doang nih, enak kerjanya. Jadi pas udah nyebur tuh, oh ternyata banyak nih, ada nyapu, ngepel, bersih-bersih, hospitality kepada customer, senyum, servisnya yang bagus, segala macam, stocking. Dan kalau menurut mentor aku, ada mentor yang selalu aku inget nih kata-katanya itu, barista tuh bisa buat kopi itu bonus. Sisanya tuh disiplin, rajin. Jadi buat kopi itu cuma bonus? Bonus Mas, buat kopi itu. Yang selalu jadi pendirian aku sampai sekarang. Barista tuh buat kopi cuma bonus. Dulu ngelihatnya gimana sih, maksudnya industri kopi ini ketika melihat turun menjadi seorang barista tuh apa yang ingin Zaldi explore waktu itu? Aku itu waktu itu mau nge-explore tentang latte art misalnya kan. Kan sekarang tuh ada yang kayak barista bikin love 1, 2, 3 keren gitu tuh. Aku tuh pengen nyoba yang itu kemarin. Udah nyebur ke situ, ternyata banyak Mas. Ada kayak kopi susu, kopi filteran. Nah itu tuh ada 2 jalurnya. Kayak latte atau ke manual brew, base kopi susu, espresso base gitu kan. Jadi pas aku... Banyak juga jalurnya ya? Iya Mas. Banyak jalur. Tapi aku nyamannya tuh di manual brew, kopi filteran, karena banyak rasa yang aku temuin di sana. Oh gitu. Kalau kopi susu kan kopi sama susu aja tuh. Paling keluar tuh rasa. Yang paling banyak di ini loh, disukai sama orang loh. Kopi susu ya kan? Iya benar Mas. Cuman kan paling banyak keluar rasa coklat. Gitu kan. Kalau yang si filteran tuh banyak Mas, ada buah-buahan gitu. Di Tujuan juga main filter ya Mas Agri? Iya, di Tujuan tuh ada banyak filter juga. Gimana sih maksudnya untuk tetap sustain gitu, dalam artian tetap kita nyajiin pasar manual brew tetap ada, kemudian dengan yang lain tuh tetap ada, susah nggak sih, punya tantangan tersendiri nggak sih? Kalau tantangan buat manual brew sih yang jelas nggak sekencang jual es kopi kan. Kita kan kalau sekarang yang penting ada es kopi, ngopi itu kopi susu, yang penting kopi susu. Tapi kita dari kopi itu kan kita nggak bakal ninggalin sama namanya metode-metode lain kan. Kalau di kopi itu ada espresso, ada manual brew juga. Jadi kita nggak mau tinggalin si manual brewnya. Identiti kopinya tetap harus ada gitu ya. Kalau mau yang ngopi yang jadi anak kopi banget, bisa cobain filter gitu. Kopi mungkin manual brew. Manual brew. Jadi kalau jadi belum dikatakan menjadi anak kopi kalau belum masuk ke manual brew sebenarnya. Gitu ya. Atau gimana sebenarnya? Kalau mau jadi anak kopi harus ngopi lah. Minimal ini sih asam lambung lah. Minimal harus kena asam lambung. Yang penting asam lambung dulu lah. Asam lambung dulu pasti. Harus asam lambung. Wah, udah kopi nih, udah asam lambung nih gitu. Iya. Kemudian menjaga kualitas gitu, dalam artian menjaga hospitality udah pasti tadi kata Mas Daldi tadi, hospitality adalah salah satu hal yang penting di dalam industri kopi. Kualitas, menjaga kualitas agar tetap mungkin continuity, dalam artian rasanya tetap gitu aja tuh gimana Mas Agri? Kita kalau untuk menjaga kualitas, karena kita di Tujuan Kopi itu kita punya roastery sendiri. Jadi semua kopi yang kita buat itu kita yang roasting sendiri. Beans yang dari petani ke sini kita yang atur apakah benar
sama kualitas sama yang standar kita. Oke. Terus dari petani ke sini kita cek semuanya dan harus sesuai kadar air yang kita tentuin dan semua standar itu harus terpenuhi semua, Kak. Oke, harus ada kadar air dan harus ada kadar air karena kebetulan saya roaster juga. Jadi harus standarnya tuh harus terpenuhi semua. Oke. Benar. Menjadi seorang bisnis owner coffee shop gitu, apakah kita juga harus bisa bikin kopi? Apakah kita juga harus bisa paham roastery atau gimana, Mas? Nah, kalau saya sendiri ya, Kak, karena ngejalanin ini kan sebelumnya tuh ngulik dulu tuh, riset dulu selama mungkin 2 tahun. Jadi saya kalau punya bisnis ya bisnis apa aja, Kak. Jadi kalau misalnya saya punya bisnis, jadi saya harus paham benar dengan apa yang saya ini jalani. tempatnya ya, tujuan ya? Ya, benar. Ini tujuan kopi. Lebih ke vintage ya gitu ya tempatnya ya. Kenapa ngambil konsep ini, Mas? Ini di daerah Skana kan? Skana. Oke. Gudang ini ya? Iya, dulu gudang. Oke. Kenapa akhirnya ngambil konsep yang seperti ini, Mas? Suka aja atau gimana? Dulu tuh kemarin sempat sekitar 2020 kali ya. Jadi saya tuh lagi liburan ke Bandung waktu itu. Oke. Oh, bisa nih gudang Gitu dijadiin ini tempat kopi gitu. Tempat Ya? kopi. Apa ya? Kalau sekarang culture. Harus culture lah. Oke. Jadi di Palembang kebetulan ada gudang juga kan, gudang-gudang lama. Ternyata ada di Palembang tuh di daerah Skana tuh banyak gudang di situ tuh. Di situ ya. Sebelumnya enggak. Akhirnya eksplor ke situ ya? Ekspor ke situ. Turun langsung dan Turun lihat langsung gudangnya. lihat gudangnya. Jadi terbentuklah tempatnya kayak Terbentuk gini. tempat kayak gini. Kayak American gitu juga ya. Iya. Campuran candy gitu ya. Oke, apakah ini juga taste-nya berdasarkan dari yang kita mau atau sampean explore juga di maybe Pinterest atau apapun? Apa ya, kalau untuk konsep karena emang suka aja dan belum ada juga kan. Balik lagi ke peluang kan lebih oke. Karena yang belum ada itu biasanya selalu ini in gitu ya. Iya, benar. Oke. Dan mungkin juga masyarakat Palembang juga lebih nerima kan kalau tempat ternyata bisa dimanfaatin daripada menjadi sekadar gudang yang nggak kepake lagi gitu ya. Oke. Mas Aldi, menjadi seorang barista nih gimana, Mas, tantangannya, Mas? Apa yang dirasakan kemudian setelah kurang lebih udah berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun menjadi seorang barista. Pengalaman apa yang mungkin ternyata gini nih menjadi seorang barista gitu. Susah nggak sih? Banyak sih, Mas. Banyak ya? Banyak, Mas. Aku kan pindah-pindah tempat tuh, belum beradaptasi tempat lama sama tempat baru. Terus kayak teman-teman barnya. Oh, teman-teman tuh menentukan mood juga? Iya, bener sih, Mas. Gitu ya? Jadi kalau kayak kalau ada teman yang nggak mood tuh kerjaannya jadi nggak enak semua, Mas. Oh gitu. Kalau satu barista nggak mood kerja, pasti seluruh kerjaannya berantakan gitu, Mas. Jadi harus nemuin tim dulu gitu ya. Iya, dan itu juga PR-nya Mas Agri juga akhirnya ya. Tektokan barnya harus enak. Untuk meracik tim yang enak gitu ya. Balik lagi ke SDM tadi kan. SDM tadi betul. Jadi SDM-nya memang harus oke gitu. Jadi memandang kopi itu bukan cuma sekedar buat kopi aja gitu ya. Benar. Kadang kan kita FOMO, kadang-kadang banyak yang FOMO gitu. Ya. Oh, ini anak kopi ini barista nih ikut barista. Padahal kalau di jalan ini ternyata nggak suka juga gitu. Kalau Mas Daldi memang benar-benar suka ya ngebuat kopi itu ya? Sekarang sampai hari ini masih suka. Masih suka. Kalau yang dari awal tuh masih ngulik-ngulik juga, jadi belum terlalu penasaran, Mas. Oke. Pas udah ke setahun jalan jadi barista, harus dikulik, harus dicari ternyata. Oke. Mas, mungkin nanti aku ngobrol nih sama Mas Agri. Mas Daldi tolong buatin dong kopi yang paling enak. Di muka bumi ini gitu. Buat dong kopi-kopi culture. Iya, kopi culture. Nah, terkait juga Mas dengan peluang khususnya di Sumatera Selatan untuk coffee shop sendiri. Anda melihatnya gimana sih? Maksudnya apakah memang peluangnya masih besar atau sekarang ini makin sempit atau gimana? Kalau peluang di sekarang ya untuk kedepannya juga. Jadi kalau untuk peluang sih pasti ada ya, pasti. Oke. Tapi balik lagi mau cuman sekadar coffee shop dengan konsep doang atau mau coffee shop yang berkonsep dan juga menentukan kualitas yang emang
high grade. Oke. Berarti fokusnya adalah di kualitas juga gitu ya? Iya, Jadi, kalau kita selalu pikirin kualitas juga. Jadi bukan cuma konsep aja gitu. Iya. Jadi memang benar-benar dari kualitasnya juga harus oke gitu ya. Benar. Nah setelah jalan kurang lebih 4 tahun sekarang ya. Berapa? Dari 2019, 5 tahun? 5 tahunan mungkin. 5 tahun. 4 tahun lebih gitu. Akhirnya pasarnya terbentuk nggak sih Mas? Atau gimana sekarang? Oh akhirnya pasarnya terbentuk juga Kak. Jadi kita dulu kan sebelumnya tujuan kopi itu di Demang ya pertama kali dulu. Ya di belakang Bunda ya. Di belakang Bunda. Terus kita sempat tutup dan pindah ke Sekana. Jadi customer lama kita juga masih tetap datang. Akhirnya pindah ke situ ya. Dan sampai sekarang juga kita masih punya banyak customer regular juga. Untuk menjaga ini misalkan beans ini katakanlah Mas Agri juga kan seorang roastery juga gitu yang harus paham mesin dan lain sebagainya. Untuk memilih produk-produk semacam ini, apakah penentunya harus dari petaninya dulu atau seperti apa Anda melihatnya? Sehingga nanti di serve-nya oke gitu. Oh iya, kalau di roastery itu kita kan selalu ada namanya quality control. Cara quality control yang paling menurut saya efektif itu adalah dengan cara dicicip. Oh dicicip. Bukan dari green bean-nya Kak yang dicicip, tapi kita roasting. Oke. Terus kita tunggu dulu sekitar 24 jam baru bisa kita cupping. Baru bisa kita cupping. Misalnya kita ada beberapa origin, misalnya dari Aceh, dari Ijen, dari Puntang atau dari apa ya? Gayo gitu. Dari Ethiopia misalnya. Itu kan ada 5 origin. Gimana cara yang kita tahu kopi itu enak? Harus dicicip. Jadi kita roasting dulu mungkin sekitar 24 jam dan udah 24 jam baru kita cobain kopinya. Itu dari 5 mungkin kita bisa ambil 3. Jadi dari 3 itu yang mana yang oke itu yang kita ambil. Dari 3 itu yang mana oke itu yang kita ambil. Oke. Untuk bedain kopi yang enak dengan enggak itu apa setelah di cupping tuh apa bedanya? Balik lagi kalau soal kopi kan soal rasa Kak. Jadi kalau dari kita sendiri untuk kopi itu kita harus punya kopi yang acidity-nya bagus, acidity-nya pas, sweetness-nya tuh pas, dan juga bitter yang kalau kita kan Arabica, kita nggak mau yang punya flavor bitternya itu terlalu tinggi. Jadi dari ketiga ini itulah namanya balance, seimbang jadi semua rasanya tuh ada gitu semuanya gitu ya. Oke. Nah ini kalau yang dilakuin Mas Zaldi ini proses apa namanya Mas? Nah kalau yang lagi dibuat sama Bang Zaldi ini proses membuat kopi manual brew ini. Manual brew ya. Pour over kalau. Oke. Oh itu namanya apa ini yang putih-putih itu apa namanya? Itu namanya paper filter. Oke. Ini menuju culture ini Kak. Oh. Gitu ya. Oke. Nah mungkin pemirsa dari rumah juga penasaran dengan hasil buatan kopi dari Mas Zaldi. Tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan masih bersama Mas Zaldi, kemudian juga Mas Agri. Ini Mas Zaldi sedang membuat kopi yang enak ini. Kopi apa tadi Mas? Menuju culture. Menuju ya? ke culture. Menuju ke culturean yang hakiki ini. Benar. Mas, ini dari beansnya beans apa Mas? Mas Zaldi. Kita hari ini pakai puntang full wash, Kak. Puntang full wash. Karakternya lebih kemana tuh kalau puntang Mas? Rasanya ya, itu lebih ke orange, red berry, sama honey, Kak. Oh, ada rasa madu juga ya? Wah, asik ini kayaknya nih, rasa madu gitu. Nah, kalau untuk rasa Mas, sebagai seorang roastery, apakah rasa itu memang diciptakan dari hasil roastingan atau memang sebenarnya karakter dari beans itu sudah ada? Oke, balik lagi kalau untuk masalah rasa itu sebenarnya dari green beans itu, dari biji kopinya itu udah banyak rasa. Oke. Jadi balik lagi, kita yang sebagai roaster ini, kita yang membuat rasa itu untuk memunculkan rasa itu, nah lebih tepatnya. Untuk munculin rasa, jadi adanya di roastery tadi ya sebenarnya? Iya sebenarnya. Jadi tingkat untuk rasanya biar keluar tuh kuncinya apa sih Mas? Kalau boleh dikasih tahu nih. Kuncinya kalau dari, sebenarnya untuk yang paling penting itu dari persentase ya Kak, kalau kita bilang persentase, yang paling punya impact gede itu cuma dari si petani. Petani itu punya persentase itu 60% untuk buat kopi itu enak atau enggak. Dari petani 60%, kita sebagai roaster mungkin sekitar 30%. Dan si barista itu cuma punya 10%. 10% untuk mengeluarkan rasa itu. Jadi kami sebagai roaster itu ada di tengah-tengah. Untuk kalau kopinya enak, jangan kita buat nggak enak. Iya. Kalau emang kopinya agak enak, kurang, kalau kopinya enak, emang harus kita buat lebih enak lagi. Gitu, ya. Okay. Udah jadi. Udah jadi nih Mas. Waduh, kopi culture nih. Kopi culture nih asik nih. Boleh Mas, mungkin Mas dituangin Mas di sini. Ya. Mungkin boleh. Thank you Mas Aldi. Ini mungkin di serve dulu Mas, ini kopinya nih bakal lebih kemana rasanya? Mas Aldi. Kurang lebih kemana nih bakal rasa kopinya setelah dibuat nih? Aku belum coba juga sih Mas. Coba dulu dong. Harus dicoba dulu biar tahu, biar aku juga. Mas. Iya, ya maksudnya Mas Aldi dulu di serve dong. Maksudnya biar kita juga tahu, oh rasanya gini gitu kan, dari si pembuatnya. Gimana Mas? Wih Mas, enak Mas. Rasa culture? Rasa culture ya Mas. Tapi pasti kalau ini apa namanya? Apa tuh?
Jarang suka Mas anak-anak muda sekarang minum yang kayak gini. Oh gitu. Iya. Kenapa jarang suka Mas? Karena tipikal kopi yang kalau orang pertama minum itu pasti pahit gitu, strong gitu ya. Strong gitu, kopi yang benar-benar langsung kopi strong gitu kan. Ini Arabica ya? Iya, Arabica Mas. Oke, kita coba ya. Bang Zaldi. Kopi buatan Bang Zaldi, Kopi rasanya culture berarti. Rasa yang pernah ada ini Mas. Susah itu. Susah itu kalau gitu Mas. Enak sih. Cuma kalau Arabica karakternya lebih asem gitu ya. Iya, lebih asam dan juga kadang Sweet, ada sweet kayak gitu ya. rasa-rasa kita minum teh gitu. Lagi Mas? Iya Mas, nyantai-nyantai. Nyantai dong. Nyantai dong Zal. Habisin Mas. Ayo dong, culture gitu loh. Maksud aku tuh Kalau kayak culture harus minum kopi nih. Iya. Paling asam lambung nih Mas. Kalau ngomongin kopi ini kan, kenapa sih anak-anak muda tuh kayak, kalau kata Zaldi tadi nggak terlalu suka gitu. Maksud aku dengan budaya kopi yang semacam ini sebenarnya ini kan sehat nih kan. Dalam artian kita tidak mendiskreditkan kopi yang lain gitu, tidak mendiskreditkan kopi kemasan gitu. Tapi kalau dilihat dari cara buatnya, kemudian cara servingnya itu memang benar-benar sehat gitu sebenarnya. Kenapa anak-anak muda akhirnya kok agak kurang gitu? Kalau menurut aku Mas, anak-anak muda sekarang tuh bukan tertarik ke coffee shop tuh bukan tertarik kopinya. Oh iya. Di Palembang yang kalau menurut aku. Iya. Itu tertarik ke nongkrongnya. Oh. Bukan ngopinya, nongkrongnya. Jadi kalau mereka tuh ke coffee shop biasanya pesen kayak non coffee, matcha, red velvet gitu tuh. Oh gitu. Padahal kan datangnya ke coffee shop Iya Mas. bener Mas. Karena yang dicari bukan kopinya Mas, nongkrongnya. Kalau di Palembang. Palembang gitu ya. Tapi ada juga teman-teman penggiat kopi yang benar-benar datang tuh pengen nyicipin kopinya. Penggiat kopi ya. Iya. Banyak itu Mas. Di Palembang cukup banyak sih Mas, penggiat kopi gitu. Oke, memang kopi antusias lah bener, gitu Mas. ya. Oke. Nah kalau kita ngelihat kan kayak pasar, let's say kayak Jakarta, Bandung itu orang memang datang itu memang untuk ngopi gitu Mas. Kenapa Sumsel, katakanlah Palembang gitu ya, ini agak susah untuk menentukan akhirnya pasar yang memang benar-benar orang datang itu nyari kopi ke coffee shop. Kalau versi Mas Agri sebagai owner bisnis itu kenapa kira-kira? Apa ya? Mungkin lebih ke apa ya? Untuk teman-teman mungkin datang ke coffee shop bukan cari kopi. Mungkin lebih ke cari tempat hangout aja sih Kak, kayaknya. Iya, bukan. Kayaknya bukan. Berarti akhirnya merubah dong strategi. Karena mungkin dalam pikiran, kalau kita kan di kopi yang kopi dari Puntang itu mungkin bisa ada rasa orange, dan dari Semendo lebih ke berries juga. Nah mungkin mereka tuh udah sama aja kopi lah. Oh gitu. Nah mungkin punya mereka nggak punya pembedanya ya. Iya. Bener gitu. mungkin. Akhirnya Mas Agri ngebuka coffee shop yang memang segmentednya adalah untuk umum ya. Umum. Kenapa Mas nggak lebih ke agak intim memang yang penggiat kopi banget gitu? Kalau dari sisi bisnis ya kita berbicara kayak slow bar gitu. Iya, maksudnya yang emang kopi gitu. Kalau di Sumsel kenapa nggak tertarik untuk ranah ke situ? Tertarik, makanya kita mau buka di tahun ini. Oh gitu, slow bar ya? Slow bar. Oh, ketahuan nih. Bocor. Aduh, nggak asik nih. Oh gitu, akhirnya ingin menciptakan itu. Kenapa Mas tertarik untuk menciptakan pasar yang memang slow bar gitu? Apa ya, kalau di sini juga kayaknya slow barnya juga belum jalan-jalan banget ya. Iya ya. Jadi mau kita aja yang jalanin. Iya. Kalian nggak usah deh gitu ya kan. Karena memang nggak banyak juga segmen yang berani bermain di situ, dan kalau kita bisa berhitung gitu, khususnya di Palembang aja cuma ada beberapa orang yang mau menjalankan itu dengan serius. Mungkin pertimbangannya adalah di untung rugi kali Mas. Kalau dari sisi itu, apakah menjalankan slow bar harus siap rugi juga atau gimana sih sebenarnya? Kalau versi Mas Agri lah melihatnya gitu. Kalau kita ya slow bar, karena kebetulan di roastery itu kita punya space lumayan besar juga ya untuk di roastery. Jadi kita mau buka bar dan sekalian misalnya
nggak ada yang datang kita sambil ngerosting gitu. Jadi teman-teman yang datang bisa lihat experience kita lagi ngerosting dan gitu. langsung ngopi juga kan di situ. Jadi khusus untuk kopi hitam aja gitu, kopi Kopi filter gitu ya? atau cappuccino cappuccino atau latte ada juga ntar. Tapi yang jelas balik lagi ke konsepnya slow bar. Slow bar itu. Slow bar. Kenapa berani main di lini situ? Maksud saya apakah memang pasar atau market di Palembang ini sudah tercipta di sini? Atau sampean ingin menciptakan itu? Sebenarnya, nah balik lagi Kak, kalau sebenarnya penggiat kopi di Palembang tuh udah banyak. Dan penikmat kopi juga sebenarnya banyak. Nah jadi kita mau buat orang yang misalnya kebingungan, kalau kesini mau aku beli paling es kopi kalau kesini. Red velvet pengen gitu ya. Jadi misalnya jalan tuh udah misalnya aduh mau kopi beneran, mau kopi yang beneran kopi udah ke situ aja. Nah, kayak gitu. Kalau dari sisi bisnisnya kita berbicara, Mas. Sebenarnya yang paling menggiurkan itu adalah ngebuka coffee shop atau slow bar itu sebenarnya. Kalau dari sisi bisnis ya. Sisi bisnis ya? Bukan culture-nya ya. Oh. Iya. Kalau yang segi bisnis coffee shop culture yang pasti sih. Iya kalau bisnis sih coffee shop culture. Artinya semua orang tuh akhirnya suka gitu ke coffee shop culture. Iya. Jelas itu. Tidak ngomongin kopinya, tapi ngomongin adalah gimana hangout dan juga tempatnya akhirnya. Iya benar. Berarti yang sebenarnya yang paling cuan adalah yang seperti itu. Kalau menurut saya yang itu kayak cuan. Ranahnya ya, untuk cuan coffee di situ ya. Culture. Oke. Iya benar. Mas Aldi, benar Mas Aldi sebagai seorang barista gitu, ngelihat pasar lah gitu, ngelihat pasar di Palembang gini. Gimana sih menurut sampean, apakah memang pasar slow bar memang sedibutuhkan itu atau seperti apa? Biar nggak hilang aja Mas budaya kopinya. Jadi harus ada tetap yang benar-benar customer yang pengen benar-benar ngopi, sama yang benar-benar cuma pengen nongkrong ngobrol sama teman-teman. Kalau seandainya nih di tahun ini kita buka slow bar, terus kan nggak mungkin kan, pasti ada yang namanya penggiat-penggiat kopi yang benar-benar datang, pengen duduk, pengen ngopi, nanya-nanya. Kalau yang kayak di coffee shop tuh kan terlalu besar, terlalu ramai. Untuk hospitality lebih intim tuh nggak dapet gitu, karena rame juga. Rame juga kan. Terus juga anak-anak sekarang nongkrongnya juga gayanya. Gaya ya. Iya. Kenapa tuh? Culture tadi Mas, tetap dengan kata-kata culture-nya Mas. Contohnya seperti apa Mas? Kayak mana Mas contohnya? Culture-nya tuh. Culture tuh cuman sebenarnya sih kayak gimmick ya? Ceng-cengan aja. Ceng-cengan aja. Gaya-gayaan gitu. Akhirnya gini ya, kalau yang aku lihat dari sisi kopi gitu, akhirnya tuh kayak memang pasar kopi yang benar-benar anak kopinya ranahnya larinya ke slow bar rata-rata ya. Yang memang dia pencinta kopi gitu, tapi yang memang untuk tujuan hangout akhirnya ke coffee shop gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kalau melihat tantangan itu ke depan menurut Mas Agri sendiri, gimana sih pasar kita khususnya di Sumsel gitu? Pasar kopinya. Pasar kopinya ya. Apa ya? Lebih ke kayaknya yang bakal rame di tahun-tahun ini mungkin kayak apa ya, hidden gem gitu sih mungkin. Hidden gem gitu gem coffee shop, hidden gem mungkin. Tempat-tempat tersembunyi. Tersembunyi, masuk lorong. Gitu. Kalau sekarang sih bukan hidden gem ya itu. Ya, lalu lalang pasar gitu ya. Iya. Pasar banyak di situ. Oke. Hidden gem tuh masuk lorong kan gitu. Kayaknya itu yang bakal mungkin kayak itu ya yang bakal rame. Kayaknya kan udah beberapa tahun ini kan kebisingan yang bising kan rame ya. Nah mungkin sekarang ada beberapa pasar tuh lah jadi pecah, mungkin yang pengen yang sunyi-sunyi gitu. Lebih intim sama baristanya gitu ya. Oke. Nah kalau ngelihat juga kan akhirnya yang pasar hidden gem pun tercipta karena mungkin dorongan dari teknologi informasi. Lebih Instagram, Stories dan lain sebagainya. Nah Anda memanfaatkan itu nggak nanti ke depan dalam arti teknologi ini? Untuk mendukung usaha Anda gitu. Oh iya. Dari sekarang kita udah manfaatin sih Kak, untuk bantuan sosial media. Apalagi keuntungan kita yang punya coffee shop yang rada-rada unik. Kalau saya kan di tujuan kopi itu ada
gudang dimanfaatin jadi kopi shop. Itu tuh Palembang tuh juga lumayan banyak konten kreator kan, orang konten kreator yang buka TikTok gitu ya. Review gitu. Nah itu tuh lumayan bikin naik juga. Oke. Dan aku yakin juga kalau ke depan kita buka yang slow bar gitu, ya orang-orang juga bakal penasaran juga buat datang. Ya, karena kaitannya tadi dengan teknologi tadi. Iya. Dan ini terima kasih untuk konten kreator. Banyak ya konten kreator kan. Nah, cuma kadang nge-reviewnya jalannya kayak konten kreator itu nge-reviewnya tuh kadang-kadang nih ya, kadang-kadang tuh kadang ada yang terlalu dilebih-lebihkan, ada yang terlalu kayaknya nggak fake tuh gini kan, Mas Martian gitu. Nah, untuk menanggulangi itu gimana sih, Zal? Maksudnya Zaldi sebagai seorang barista, apakah memberikan announce ke hospitality yang lebih ditingkatkan atau gimana? Pasti lebih ditingkatkan lagi. Soalnya kan mau gimana pun mood di luar, masalah di luar, kalau pas kerja tuh harus, apalagi di bidang barista, yang ketemu banyak orang, pas lagi berantakan masih harus senyum segala macam. Nah, wah itu susah tuh. Mas. Sama lagi, susah banget tuh ya kan? Jadi menil, Mas. Apa? Menil. Apa tuh? Mental illness, Mas. Sedap. Oke, jadi mental illness. Iya. Jadi kayak kalau ada customer yang kayak gitu, ya kan namanya mereka nge-review kan nggak selalu bagus tuh tempatnya, view-nya dari karyawan-karyawannya, dari teman-teman servisnya nggak terlalu bagus tuh kan. Jadi mungkin pas mereka datang tuh lagi ada kesalahan aja, terus ke-record sama mereka, dinaikin ke TikTok. Itu bahaya sih, Mas. Cuman ini juga ya, tidak berperi ke coffee shopan sebenarnya kayak gitu ya. Dalam artian kenapa sih? Maksudnya ketika bagus-bagus nggak terlalu dinaik. Ketika kita servisnya bagus nggak di-upload di TikTok, cuman ada, nggak tahu ya ada atau enggak, cuman yang pas lagi servisnya jelek baru dimasukin di TikTok. Ada tapi Mas. Ada ya di beberapa kota-kota besar ya. Iya. Di Indonesia ini bener, gitu Mas. ya. Iya benar. Oke, Mas, terkait dengan stok barang gitu. Gimana untuk mengatur flow-nya biar aman dari sisi coffee shop itu? Kalau versi owner bisnisnya. Untuk ngatur stok ya. Kita setiap hari itu si barista juga pasti kabarin kita untuk stok tinggal berapa kayak gitu. Per hari itu harus ada apa sih namanya? Kita tuh ada checklist stoknya gitu. Checklist stok kayak gitu. Kita ada list stok gitu. Jadi setiap hari itu harus diisi. Jadi kita sebagai yang ngurus lah ya ibaratnya. Jadi ini udah hampir habis, bisa kita langsung pesan. Oke. Dalam artian komunikasinya tetap harus ini. Harus. Ya. Apakah ada satu orang tertentu yang untuk istilahnya mengecek semua kebutuhan stok barang kita, atau seluruh karyawan berkepentingan di dalam itu? Iya, kalau di kita sih seluruh karyawan emang harus ini punya apa sih namanya? Kewajiban untuk stock of gitu. Iya. Harus ada gitu dan harus ngerti gitu. Benar. Oke, artinya memang semuanya harus bisa saling mendukung gitu. Iya. Mas, mungkin dikit Mas tambahan untuk para pemirsa yang ada di rumah yang ingin belajar membuka coffee shop, kemudian apa Mas mungkin pesannya untuk mereka yang ada di luar? Untuk yang mau merintis usaha di coffee shop gitu. Yang mau merintis ke bidang coffee shop apa ya? Pahamin dulu kopinya. Terus kalau emang udah yakin mau buka, tinggal buka. Minta doa sama orang tua lah. Nah, kalau versi Mas Zaldi, Mas, untuk menjadikan profesi seorang barista kopi gitu, mungkin sedikit apa, Mas? Kalau untuk teman-teman barista, apa ya? Pasti buat kopi itu bonus, Mas. Kata mentor saya. Itu yang selalu saya ingat, Mas. Okay. Jadi dimanapun tempatnya, apapun pekerjaannya, keahliannya itu cuma bonus, Mas.
Sisanya tuh kayak rajin, disiplin, bertanggung jawab. Itu harus ada iya, ya. sih, Mas. Oke, yang penting disiplin, bertanggung jawab Sama dan juga rajin. satu lagi, 2024 harus culture, Mas. Harus culture. Harus, Mas. Kita gerakan ya. Iya sih, Mas. Gerakan culture. Culture-nya itu. Culture-an ini. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Zaldi, Mas Agri sudah bergabung bersama kami di Bincang Lifestyle. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, baik yang ingin menjadi seorang barista, kemudian juga ingin membuka coffee shop juga yang ada di Palembang. Nah, dalam artian ini juga bisa memberikan informasi yang menarik untuk mereka semua. Sekali lagi terima kasih Mas Zaldi, Mas Agri sudah membawa kopi yang culture banget ini. Aduh, mantap. Gerakan culture 2024. 2024 harus culture. Harus diserempakkan gitu ya. Oke. Terima kasih dan juga pemirsa, terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan ini. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.